Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersua kembali untuk mengkaji sebagian ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semula tema yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan Makkah dalam Al-Qur'an dan kitab oral Torah. Tapi saya baru sadar tadi malam ternyata hari ini adalah berkaitan dengan Paskah. Jadi mau tidak mau saya harus mengubah topik. Karena ini mumpung masih bertepatan dengan kaitan mengenai Paskah, maka tema yang saya sudah persiapkan yakni objeknya berkaitan dengan Makkah akan saya tunda pada pembahasan bulan depan. Hari ini, pagi ini, saudara-saudara kita kaum Kristiani mempersiapkan perayaan besar hari ini. Ini hari Ahad atau mereka menyebutnya hari Minggu. Kalau kita menyebutnya harus hari Ahad, bukan hari Minggu. Sebetulnya hari Ahad atau hari Minggu menurut mereka ini ada rangkaian dengan hari Jumat kemarin. Jadi hari Jumat itu adalah hari peristiwa penyaliban. Sedangkan hari Ahad ini diperingati sebagai hari kebangkitan. Jadi mereka ada keyakinan sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih itu betul-betul telah disalibkan pada hari Jumat dan menjelang maghrib, karena menjelang maghrib itu adalah hari besar bagi kaum Yahudi yang disebut sebagai hari Sabat, maka tidak boleh mayat itu tergantung di kayu salib karena itu akan menajiskan tanah Israel. Maka sebagai konsekuensinya, mayat yang tergantung di kayu salib itu harus segera dikubur sebelum maghrib tiba. Dan menurut keyakinan saudara kita yang menganut ajaran Nasrani, hari ini, hari Ahad, menjelang subuh seperti ini, Kristus telah dibangkitkan. Itu menurut keyakinan saudara kita kaum Nasrani. Itulah sebabnya saya akan mencoba untuk membedah sebetulnya apa yang terjadi dalam kisah yang berkaitan dengan penyaliban itu menurut perspektif Quran. Karena Quran sebetulnya juga berbicara mengenai ini, tetapi rinciannya berbeda. Itulah sebabnya kita akan mencoba membahas surah An-Nisa, yakni surat yang keempat, ayat 157, sebagaimana yang telah saya sertakan dalam slide ini. Ayat itu berbunyi, wa qaulihim. Ayat ini menurut saya agak aneh. Dalam pemahaman beberapa macam tafsir, ayat ini diurai secara detail. Kenapa Allah menggunakan ungkapan wa qaulihim? Sebetulnya arti harfiah dari ungkapan wa qaulihim itu merujuk pada sebuah tindakan kolektif. Tindakan kolektif, bukan tindakan personal. Dan tindakan kolektif ini sudah menjadi sebuah keyakinan kolektif, bukan keyakinan personal. Jadi kalau sudah berbicara mengenai tindakan kolektif dan menjadi keyakinan kolektif, berarti ini merupakan sebuah kepercayaan yang diakui sebagai sebuah akidah. Itulah sebabnya sejak awal tadi saya mengatakan istilah wa qaulihim itu merupakan akidah. Pertanyaannya adalah, ini akidah dari siapa?
ini merupakan akidah yang merujuk pada keyakinan ajaran Yahudi. Jadi ajaran Yahudi dipaparkan secara jelas dalam ayat Al-Quran ini berkaitan dengan peristiwa penyaliban itu. Sebab kalau sudah saya katakan ini merupakan sebuah keyakinan kolektif, berarti kita merujuk pada dokumen. Kita sebagai Muslim, kita pasti kalau ada ayat yang berbicara sesuatu, kita pasti mengatakan sami'na wa ata'na. Itu pasti sebagai Muslim. Tapi sebagai Muslim juga kita harus banyak juga belajar sebagaimana yang telah diteladankan oleh para ulama salafus salih. Karena kita berdakwah itu bukan dakwah internal saja, tetapi juga menyangkut dakwah eksternal. Kalau dakwah internal yang kita jadikan acuan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sudah cukup dan itu benar. Tidak ada sesuatu yang salah. Tetapi kalau dakwah itu sudah berkaitan dengan dakwah eksternal, maka para ulama generasi salafus salih juga menyertakan dokumen-dokumen lain. Itulah sebabnya salah satu contoh ulama salafus salih yang bernama Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab. Ada 4 jilid. 4 jilid itu saya kira kita juga agak jarang membaca kitab itu karena ini hanya dipakai di kalangan pesantren tingkat tinggi. Karena ini berkaitan dengan perbandingan agama. Itulah sebabnya Al-Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab yang namanya Jawabus Sahih liman baddala dinil Masih. Jawaban yang kokoh, yang jelas berkaitan dengan siapa yang telah mengganti ajaran Al-Masih. Jadi itu karya luar biasa. Kenapa saya katakan itu merupakan karya luar biasa? Ternyata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak hanya menguasai Quran maupun As-Sunnah, tetapi juga menguasai kitab-kitab dari kalangan ahlul kitab. Kutipan-kutipan kitab dari ahlul kitab banyak dijabarkan, diuraikan di dalam kitab Jawabus Sahih liman baddala dinil Masih. Jadi sekali lagi, apa yang ditempuh oleh salafus salih dan penjelasan saya juga berkaitan dengan itu, saya kira ini merupakan sesuatu yang harus kita ketahui bersama. Nah, sebagai pengantar awal tadi sudah saya katakan bahwa wa qaulihim itu sudah merupakan sebuah keyakinan kolektif, bukan keyakinan personal. Kalau sudah berkaitan dengan keyakinan kolektif berarti ada dokumen. Apa yang menjadi akidah atau keyakinan kolektif mereka? Mereka mengatakan, kaum Yahudi itu mengatakan, inna qatalna al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi ayat ini berkaitan dengan sesungguhnya, ini pernyataan kaum Yahudi, inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih. Kami telah membunuh al-Masih. Ayat ini agak berbeda dengan pemahaman yang lain. Kenapa? Kenapa ayat ini menggunakan istilah al-Masih, tidak menggunakan istilah masihan. Kalau dalam bahasa Arab itu ungkapan masihan itu menunjuk pada identitas yang belum jelas. Tapi kalau al-Masih menunjuk pada identitas yang sudah jelas. Kalau saya umpamakan, kalau saya mengatakan baitun, bait itu menunjuk pada makna rumah. Tapi rumahnya siapa? Rumahnya Pak Tommy atau rumahnya Pak Muhammad Ismail atau rumahnya Pak Iwan tidak jelas. Pokoknya berkaitan dengan rumah. Rumah apa saja. Tapi tidak jelas rumahnya siapa, rumah yang mana. Tapi kalau disebut al-bait, rumah yang itu menandaskan bahwa yang dimaksud bukan yang lain. Hanya yang itu yang dimaksud. Itulah sebabnya Al-Quran ini dari sisi sastra
kajian sastra luar biasa. Pernyataan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih itu kalau diterjemahkan kami telah membunuh Al-Masih yang itu, Mesias yang itu. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud dijelaskan secara detail, disebutkan namanya. Siapa namanya? Isa. Saat itu nama Isa bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Nama yang bernama Isa itu banyak pada masa itu. Kemudian itulah sebabnya Allah menegaskan sekali lagi dengan mengutip pernyataan mereka disambung dengan ungkapan Ibnu Maryam. Jadi ada 3 kata kunci di situ. Pertama Al-Masih, kedua Isa, ketiga Ibnu Maryam. Pernyataan ini sebetulnya bukan pernyataan mengakui kebenaran. Tapi ini merupakan pernyataan pengingkaran. Jadi sekali lagi ayat ini bukan bicara mengakui kebenaran seseorang yang dianggap sebagai Al-Masih. Tetapi merupakan pernyataan pengingkaran. Penolakan. Itulah sebabnya mereka dengan secara kuat, secara sadar, dan termaktub dalam kitab-kitab mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Apa maksudnya? Bahwa yang dimaksud Al-Masih itu bukan Al-Masih yang betul, tapi Al-Masih yang palsu. Siapa yang mengatakan palsu? Yang mengatakan palsu adalah kaum Yahudi. Jadi mereka menolak orang itu sebagai Al-Masih. Siapa yang mengaku-ngaku sebagai Al-Masih itu menurut keyakinan Yahudi? Dialah yang bernama Isa. Isa putra siapa? Putra si Maryam itu. Ini saya akan jelaskan detail. Dalam keyakinan Yahudi sebetulnya bukan hanya satu orang yang disebut sebagai Masihan. Banyak Masihan, banyak Mesias. Cuma kebetulan Al-Quran lebih fokus pada Mesias yang kontroversi itu. Sebelumnya sudah banyak datang Masihan atau Mesias. Salah satunya saya bawakan sebuah kitab. Kitab ini bukan tulisan ulama kita. Kitab ini adalah kitab yang selalu dibaca di sinagoga, tempat ibadah Yahudi. Dan ini dibaca pada saat perayaan Paskah dan juga pada masa Sabat, hari Sabat. Teks ini, saya kalau memberikan tausiah, itu kebiasaan selalu membawa dokumen. Sebab dengan cara seperti inilah kita semakin dikuatkan dengan data, bukan sekedar katanya. Jadi betul-betul ada dokumen. Kenapa? Tadi saya mengatakan banyak Masihan. Karena di sini dokumennya jelas disebutkan Daud pun atau Nabi Daud itu disebut sebagai Mesias. Ini ada doa yang dilantunkan di sinagoga, bunyinya begini. Rachemna Adonai Eloheinu al Yisrael immecha wa al Yisrael al Yerusalem merecha wa al Sion miskan kevodecha wa al Malchut bet David mesichecha. Kira-kira ngerti maksudnya? Nggak ngerti. Saya terjemahkan. Rahemna, kalau bahasa Arabnya irhamna. Kalau bahasa Ibraninya rahemna. Ingat aja, kalau dalam bahasa Jawa pintu itu lawang. Bahasa Madura labeng. Nah, ada kemiripan. Kalau bahasa Ibrani dengan bahasa Arab ada kemiripan karena satu keluarga besar. Di sini disebut rahemna. Arabnya irhamna. Apa artinya irhamna? Kasihanilah kami. Kasihanilah kami atau rahmatilah kami. Rahemna Adonai Eloheinu. Rahmatilah, kasihanilah kami ya Allah ya Tuhan kami. Al Yisrael immecha.
atas umatmu Israel. Jadi doa ini berbicara mengenai ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami umat Israel sebagai umatmu. Istilahnya begitu. Wa'al Yerusalem dan atas kota Yerusalem Airiha, kota sucimu, kotamu, dan atas Yerusalem kotamu. Wa'al Sion. Nah, di sini ada kata-kata Sion. Makanya ada muncul kata Zionis. Zion itu menunjuk pada sebuah bukit. Bukit itu dinamakan Bukit Sion. Makanya gerakan politiknya disebut gerakan Zionisme. Itu menunjuk pada bukit yang disebut Bukit Zion. Kenapa kok Bukit Zion? Karena di Bukit Zion itu miskan kevodeka, tempat kudusmu. Kenapa Zion sebagai tempat kudus? Karena di bukit itu ada namanya bangunan yang disebut sebagai Haikal Sulaiman atau kita sebut sebagai Baitul Maqdis. Makanya disebut Sion miskan kevodeha. Sion sebagai tempat kemuliaanmu, tempat kudusmu. Wa'al malkhut dan atas kerajaan Bet David, keluarga Daud. Jadi mereka itu menanti kemuliaan keluarga Daud. Bet David, keluarga Daud. Siapa itu Daud? Mesiheha, Mesiahmu. Jadi orang Yahudi itu paham dan mereka pun tahu Daud juga disebut sebagai Mesiah. Daud disebut Mesiah. Cuma masalahnya mereka menunggu Mesiah yang terakhir. Mesiah yang terakhir. Kalau mereka menunggu Mesiah yang terakhir, berarti bagaimana berkaitan dengan ungkapan mereka ketika menyatakan wa qaulihim inna qatalna al-masih, dan sesungguhnya kami telah membunuh al-masih, berarti mereka mengingkari itu orang disebut sebagai Mesiah. Ditolak, dianggap sebagai Mesiah yang palsu, bukan Mesiah yang betul. Siapa Mesiah yang palsu itu? Mesiah yang palsu itu bernama Isa. Siapakah Isa? Isa itu adalah putra Maryam. Nah, ini kemudian semakin ditegaskan di sini Rasulullah yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Kemudian Allah memberikan pernyataan tegas bahwa itu adalah ungkapan yang keliru. Pengakuan itu adalah pengakuan yang keliru. Kenapa? Karena wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Pernyataan ini secara umum, mereka tidak membunuhnya. Kemudian ditegaskan lebih detail. Wama salabuhu, dan tidak membunuhnya dalam pengertian dibunuh di atas kayu salib. Jadi yang pertama wama qataluhu itu bermakna umum, tidak terbunuh. Wama salabuhu lebih khusus lagi, tidak terbunuh dengan cara disalib. Jadi dua hal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah telah menyerupakan orang yang ada di kayu salib itu, bukan Isa Al-Masih. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf, berselisih mengenai siapa yang disalib itu benar-benar dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adzan. Sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti angan-angan belaka. Wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka sebenarnya tidak membunuh dengan cara yakin. Ini sebetulnya Quran sudah bicara dalam aspek sejarah. Kenapa saya katakan aspek sejarah? Bahwa ada memang peristiwa penyalipan itu. Ada peristiwa pembunuhan itu. Dan bahkan ada peristiwa penyalipan. Artinya,
Quran dalam konteks ini bersesuaian dengan sejarah. Memang ada peristiwa pembunuhan, bahkan pembunuhan dengan cara disalib. Cuma masalahnya, Quran itu mengkritik siapa yang disalib itu. Itu yang berbeda. Jadi Yahudi mengakui bahwa memang ada orang yang disalib itu. Kristen pun, agama Kristen mengakui memang ada peristiwa penyaliban itu. Dan Islam pun mengakui ada orang yang disalibkan itu. Berarti tiga agama ini sama-sama sepakat. Memang ada peristiwa penyaliban itu. Itulah sebabnya gambar itu jelas-jelas. Memang ada orang yang disalibkan. Dan memang ada peristiwa penyaliban. Cuma masalahnya siapa yang disalibkan ini berbeda. Di dalam ajaran Yahudi, kenapa mereka mengatakan kami sesungguhnya telah membunuh Al-Masih palsu itu, yang bernama Isa itu, putranya si Maryam itu, yang mengaku-ngaku sebagai rasul itu. Kenapa sih? Mereka itu betul-betul yakin, seyakin-yakinnya, bahwa orang yang disalibkan itu sebagai Mesias palsu. Bahkan sebagai nabi palsu, bahkan sebagai rasul palsu. Karena mereka itu kekeh dengan Taurat. Kalau saya mengatakan kekeh, saya kira paham ya. Apa itu kekeh? Kekeh itu betul-betul yakin, seyakin-yakinnya dengan Taurat. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat itu ada pernyataan begini. Ada pernyataan begini. Ini dalam kitab Taurat mereka. Kitab Taurat itu harus kita pahami. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Artinya, kitab Taurat itu sudah ada ratusan tahun sebelum peristiwa penyaliban itu. Mereka begitu kuat memegang Taurat. Dan di dalam Taurat itu ada pernyataan tegas. Dan mereka mengakui itu pasti pernyataan Tuhan yang betul. Karena diterima oleh Musa sendiri. Di dalam ayat itu berbunyi begini. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini merupakan sebuah ayat emas bagi kaum Yahudi. Bahwa kalau ada orang yang mati dan dihukum mati di kayu salib, itu pasti orang yang tidak benar. Itu pasti orang yang tidak benar. Jadi mereka itu dihadapkan pada dilema. Kalau mengakui bahwa yang ada di kayu salib itu adalah Al-Masih yang betul, berarti Taurat salah. Kalau mengakui Taurat betul, berarti yang tergantung di kayu salib itu Mesias palsu. Jadi dilema ini sampai sekarang menjadi sebuah taruhan. Kalau Taurat ini betul, berarti yang di kayu salib itu salah. Kalau yang di kayu salib itu betul, berarti Taurat yang salah. Sebagai orang Yahudi, mereka berpegang pada Taurat. Taurat tidak mungkin salah. Berarti yang digantung di kayu salib itu Mesias palsu. Ini keyakinan Yahudi. Kita sebagai orang luar harus paham dalam hal itu. Dan Quran menegaskan itu. Memang ada orang yang disalib itu. Ada orang yang disalib itu. Cuma Quran menyatakan yang disalib itu bukan Isa Al-Masih. Disinilah akar persoalan itu muncul. Nah, kalau kita sudah tahu ada ayat seperti ini, dilema, ayat dilema, maka mereka kekeh dengan Taurat itu, maka mereka punya keyakinan bahwa yang disalib itu adalah Mesias yang palsu atau Al-Masih yang palsu. Bagaimana mereka membuktikan itu dan dicatat? Memang tercatat di dalam Talmud. Talmud itu sebetulnya gabungan antara syarah dan matan. Kalau dalam kita ini, ajaran Islam ada Al-Quran, ada hadis. Hadis yang terkenal itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka itu juga percaya namanya hadis dalam tanda kutip, tapi tidak menyebutnya hadis, menyebutnya Mishnah. Nah, Mishnah itu ada penjelasan-penjelasan yang kemudian disebut sebagai Gemara.
Nah, dalam ajaran kita ada namanya syarah Sahih Bukhari misalnya, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi kalau syarah Sahih Bukhari digabung dengan kitab Sahih Bukhari, itu sama dengan Talmud sebetulnya. Tapi tidak sama dengan Talmud 100%, ibaratnya. Nah, mereka juga begitu. Gabungan antara Mishnah dengan Gemara itu disebut sebagai Talmud. Dan itu dipegang teguh. Jadi mereka ada pengakuan yang disebut Torah dan ada Talmud. Kalau kita ada Quran, ada hadis. Jadi nggak mungkin ditolak salah satunya, diterima kedua-duanya. Apa yang termaktub di dalam kitab Talmud? Yang belakang bisa baca itu? Bisa ya? Kelihatan ya? Saya bacakan aja kalau nggak jelas. Di dalam Talmud Bavli, Juz Nezikin, kerugian, Traktat Sanhedrin, ayatnya 43a disebutkan begini. Pada sabat perayaan Paskah. Nah, pada sabat perayaan Paskah, Yesus orang Nazaret digantung di kayu salib. Sebab selama 40 hari sebelum eksekusi dijalankan, muncul seorang pemberita yang mengatakan, inilah Yesus Han-Notsri. Apa itu Yesus Han-Notsri? Yesus orang Nazaret. Bahasa Ibraninya Yesus Han-Notsri. Yang akan dirajam dengan batu sebab dia telah mempraktekkan sihir dan magis yang mempengaruhi orang-orang Israel agar murtad. Ini keyakinan Yahudi loh. Jadi dianggap Yesus itu mempraktekkan sihir dan magis yang menyebabkan orang Israel itu jadi murtad. Loh, kenapa sih mereka itu menganggap yang dipraktekkan Yesus itu atau Isa itu sihir? Kenapa? Ini perspektif. Sebetulnya ada tindakan ajaib yang dilakukan oleh Isa. Menurut Islam, Quran menyebut wa uhyil mauta biiznillah, dan aku membangkitkan orang mati atas izin Allah. Ini kita memahaminya perbuatan ajaib, tapi dalam konteks mukjizat. Nasrani, kaum Nasrani, ayatnya ada kemiripan, meskipun redaksinya tidak sama. Dan sampai hari ini tercantum dalam kitab Perjanjian Baru. Dan ini orang yang bernama Yesus Han-Notsri atau Isa Al-Masih itu menyatakan dalam bahasa Aramaik ketika ada anak yang sudah mati dan mau dibangkitkan, dia berkata apa? Talika kumi, wahai anak perempuan, bangkitlah. Itu dipahami bukan sekedar sebagai mukjizat. Menurut kita, menurut mereka kaum Nasrani, itu menjadi bukti memang dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Nah, beda perspektif. Sebaliknya kaum Yahudi, itu bukan mukjizat. Dan itu bukan bukti bahwa dia Tuhan, tapi merupakan tindakan sihir. Nah, ini sama-sama berbicara mengenai perbuatan ajaib. Tapi yang satu memahami sebagai mukjizat, yang satu memahami sebagai tindakan Tuhan, yang satu mengaku sebagai tindakan sihir. Kalau kita sudah bicara begini, kita flashback ya ke data Quran. Dulu Nabi Musa itu bertarung dengan tukang sihir di hadapan Fir'aun. Nabi Musa mengeluarkan tongkat, kemudian tukang sihir mengeluarkan tali. Sama-sama dilempar jadi ular. Bagi Fir'aun, karena dia tidak mengetahui sihir itu apa, dan tidak tahu apa itu mukjizat, apa itu nabi, maka langsung digeneralisasi, ini semuanya adalah sihir. Tapi kalau Musa itu seorang nabi, tahu bedanya mana itu sihir, mana itu mukjizat. Tukang sihir pun tahu mana bedanya sihir dan mana mukjizat, sehingga dia beriman kepada Musa. Nah, ini perspektif kita, karena kita tidak tahu detailnya, sehingga label itu bisa berbeda. Nah, orang Yahudi ketika memahami peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Isa, dipahaminya sebagai sihir dan magis yang mempengaruhi orang-orang Israel agar murtad. Barang siapa dapat mengatakan sesuatu untuk membelanya, hendaklah tampil dan membelanya. Tetapi karena tidak ada seorang pun yang tampil untuk membelanya, dia pun digantung pada sore perayaan Paskah. Jadi mereka itu betul-betul
tahu secara lahiriah saja bahwa ini orang mempraktekkan sihir dan nanti akan digantung. Dan ternyata ketika digantung, memang betul-betul digantung di kayu salib itu. Sehingga semakin dikuatkan iman mereka, karena Taurat mengatakan kalau orang itu mati, dihukum mati di kayu salib, itu adalah orang jahat. Berarti orang jahat saja sudah seperti itu, apalagi mengaku nabi. Tidak mungkin seorang nabi mati di kayu salib. Tidak mungkin seorang Mesias mati di kayu salib. Itu menurut keyakinan Yahudi. Nah, kita tahu dari perspektif ini. Nah, kemudian kenapa sih Quran itu sampai begitu detail, merinci? Selain disebut Al-Masih, disebut Isa, juga disebut Ibnu Maryam. Kenapa? Nama Maryam itu disangkut pautkan. Karena kita tahu, ini bukan sekedar disebutkan nama Maryam. Ternyata ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Maryam dalam pandangan ajaran Yahudi itu bukan orang baik. Jadi sejak awal itu sudah kontroversi. Sejak awal itu sudah kontroversi. Nabi Isa itu sejak awal sudah kontroversi. Masa kehidupannya lebih kontroversi lagi. Kenapa saya katakan kontroversi? Maryam itu kalau menurut Al-Quran, itu kan sebetulnya anak yang tidak diinginkan. Sebetulnya. Kenapa? Karena keluarga Imran itu menginginkan anak laki-laki. Tapi karena anak itu yang muncul perempuan, sehingga ada rasa kekecewaan. Ada rasa kekecewaan. Itulah sebabnya anak itu diabdikan ke Baitul Maqdis. Tapi kenapa anak itu diberi nama Maryam? Itulah rahasianya. Kita nggak banyak tahu kenapa anak itu dikasih nama Maryam. Ternyata arti Maryam dalam bahasa Ibrani itu artinya pahit, getir. Pahit, getir. Kenapa kok getir? Yang diinginkan laki-laki ternyata yang lahir perempuan. Dan itu kegetiran, itu kepahitan. Sehingga itu kemudian diserahkan kepada Baitul Maqdis. Jadi nama itu tidak sekedar nama dalam Al-Quran. Ada peristiwa yang melatarinya. Nah, Maryam ini sejak awal sudah kontroversi. Ketika dia dewasa, semakin lebih kontroversi lagi. Kenapa? Coba lihat di dalam surah Maryam ya, surah Maryam. Di dalam surah Maryam, surat yang ke-19, ayat insya Allah ayat yang ke-27 atau 28, seingat saya. Bentar. Ayat yang ke-28. Ini ada dialog antara ulama-ulama Yahudi bertemu dengan Maryam, dan di gendongan Maryam itu ada bayi laki-laki, yakni bayi Isa. Apa yang dikatakan ulama-ulama Yahudi? Ulama-ulama Yahudi mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, makana abuki imra'at sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Ayahmu bukan orang yang jahat. Kemudian di sini yang ditegaskan, wa makanat ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukan seorang pezina. Ini sebetulnya bahasa sastra tradisi Timur Tengah. Kebetulan sastranya sastra Arab. Quran ini sebetulnya tidak jauh beda dengan sastra Ibrani. Ketika orang-orang mengatakan ibumu itu bukan seorang pezina di hadapan Maryam, itu bukan menuduh ibunya berzina, bukan. Tapi menuduh Maryam. Artinya begini loh kalau bahasa kita. Ibumu itu bukan seorang pezina, tapi kenapa kamu kok berzina? Itu loh maksudnya. Jadi ini ungkapan tidak langsung. Makanat ummuki baghiyah. Ibumu itu bukan seorang pezina, tapi kenapa kamu kok berzina? Jadi Maryam dituduh berzina sebetulnya di dalam Quran ini. Apakah ini merupakan legenda Quran? Tidak. Quran mengatakan ini bukan omong kosong. Faktanya betul. Di dalam kitab agama Nasrani sendiri, yang disebut Alkitab atau Bible, di situ diceritakan ada orang yang bernama Yusuf An-Najjar. Yusuf si tukang kayu. Yusuf si tukang kayu itu tunangan dari Maryam.
tunangan dalam tradisi Yahudi itu sudah bagian dari pernikahan. Jadi nggak boleh dirampas oleh orang lain. Nggak boleh haknya dirampas oleh orang lain. Sudah menjadi semacam kayak suami istri, sudah menjadi semacam. Dan itu memang tradisi Yahudi begitu. Yusuf An-Najjar itu, Yusuf si tukang kayu, itu ketika melihat Maryam hamil, dia mau menceraikan Maryam. Ada teksnya, supaya nanti tidak katanya-katanya. Nah, saya tunjukkan saja. Karena ini memang fakta real yang termaktub di dalam kitab saudara kita yang Nasrani. Cuma masalahnya kita nggak tahu secara detail. Nah, ini ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ini dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 dan seterusnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Maka Yusuf tunangannya selaku seorang yang benar dan tidak ingin mempermalukannya, bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Kira-kira tahu maksudnya? Kenapa ketika tahu bahwa Maryam itu mengandung, Yusuf itu mau menceraikan dia? Ini nggak pernah dibahas di gereja. Kenapa ada inisiatif Yusuf mau menceraikan Maryam? Padahal Yusuf belum didatangi malaikat. Ayat selanjutnya begini. Namun sementara hal itu dipertimbangkannya oleh Yusuf untuk menceraikan itu, maksudnya, tampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, janganlah takut untuk menerima Maria sebagai istrimu, karena yang dikandung dalam dirinya itu berasal dari Roh Kudus. Jadi, sebelum Yusuf bermimpi, ini bukan Nabi Yusuf ya, ini namanya saja yang sama. Sebelum Yusuf bermimpi, kedatangan malaikat menegur dia untuk tidak menceraikan. Sebelumnya Yusuf itu punya inisiatif untuk menceraikan Maryam. Kita bertanya, kenapa Yusuf sampai punya inisiatif untuk menceraikan itu? Tidak ada cara lain kecuali dipahami, memang telah terjadi perselingkuhan menurut pemahaman Yusuf. Jadi peristiwa ini kontroversi. Jadi sudah terjadi pada masa awal. Quran hanya memberikan konfirmasi di sini. Bahkan di dalam Injil juga, ketika Nabi Isa sudah dewasa, bertemu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu nyindir kepada Nabi Isa. Mengatakan apa? Kami ini bukan keturunan pezina. Itu ngomong di hadapan siapa? Nabi Isa. Artinya apa? Kenapa kamu hasil perzinahan? Itu maksudnya. Jadi itu sudah menjadi pengetahuan kolektif orang-orang Yahudi bahwa ini orang memang anak hasil perzinahan. Apa buktinya? Nah, Talmud membuktikan itu. Makanya Quran disebutkan nama Maryam. Al-Masih palsu yang bernama Isa, anaknya si Maryam itu loh. Kalau bahasa Surabayanya begitu, Quran. Nah, apakah ada datanya? Datanya memang ada. Nah, di dalam kitab Talmud juga disebutkan begini. Disebut Miriam Histada. Mungkin tidak banyak tahu kalau kita nggak belajar bahasa setempat. Stada itu, ini kebiasaan ya. Nama panjang itu diringkas. Sebutan panjang itu diringkas. Jadi kalau ada orang Yahudi mengatakan Rashi, itu orang pasti tahu. Rashi itu singkatan dari Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Kalau ada mengatakan Rasak, itu maksudnya Rabbi Saadia Gaon. Kalau ada Radak disebut Radak, itu berarti Rabbi David ben Kimchi. Nah, kalau disebut Stada, apa itu Stada? Kalau bukan orang Yahudi nggak tahu. Stada itu ringkasan, singkatan dari apa? Satid Dami Ba'ala. Apa itu Satid Dami Ba'ala? Satid itu artinya sang perempuan. Dami Ba'ala yang tidak setia kepada suaminya. Di sini disebutkan begini, inilah yang sudah mereka lakukan terhadap putra Stada. Apa itu putra Stada? Putra sang perempuan yang tidak setia dengan suaminya tadi itu. Dalam arti sama dengan pezina atau pelacur.
di Lut, dan mereka menggantungnya pada hari raya Paskah, sebab putra stada adalah putra pantera. Nah, siapa yang telah bermain ini? Pantera. Pantera itu menurut orang-orang Yahudi itu adalah laki-laki serdadu Romawi yang berzina dengan Maryam. Jadi namanya Pantera. Quran tidak menyebutkan nama itu. Dia suami zina stada, ibu Yesus Hatalui, dan dia hidup pada masa Papus putra Yehuda. Jadi di sini jelas Maryam itu disebutkan karena memang dia dituduh sebagai pezina. Jadi Quran mengatakan begini bukan dongeng. Ingat loh ya, Quran itu diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita itu lahir tahun 571 Masehi, alias abad ke-6. Sementara Talmud itu sudah selesai dibukukan, itu tahun 500 Masehi, abad ke-5. Berarti ada jarak 100 tahun. Padahal ungkapan seperti ini sudah termaktub dalam kitab Talmud, abad ke-5. Quran baru datang abad ke-6. Berarti ini merupakan fakta real. Quran bukan dongeng. Dan ini fakta real. Dan Quran mengatakan wama qataluhu wama sholabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Berarti siapa yang disalibkan itu? Disinilah ada 3 perbedaan pandangan. Kalau dalam keyakinan agama Yahudi, dia yang disalib itu bukan Al-Masih. Berarti mereka sampai hari ini menunggu Al-Masih yang betul. Tapi nggak datang-datang. Nggak tahu siapa nanti yang datang. Pokoknya sampai hari ini mereka menunggu itu Al-Masih. Tapi yang disalib itu bukan Al-Masih. Mereka mengingkari itu. Ini keyakinan Yahudi. Keyakinan yang kedua, dia yang disalib itu bukan Isa Al-Masih. Nah, itu keyakinan kita, Muslim. Dia yang disalib itu bukan Isa Al-Masih. Berarti yang disalib itu memang bukan Isa. Sampai hari ini beliau masih hidup. Masih hidup. Bukan mati. Dan keyakinan yang ketiga, dia yang disalib itu Isa Al-Masih. Nah, ini keyakinan Nasrani. Ini detailnya yang berbeda. Kenapa sih Quran membantah bahwa yang disalib itu Isa Al-Masih? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, ini jelas ya. Di dalam kitab Nasrani, ini karena kebiasaan, saudara kita ini tidak pernah membaca teks aslinya. Kebanyakan membaca teks terjemahannya. Karena terjemahannya, sehingga mereka nggak bertanya-tanya. Padahal di sini disebutkan, ketika disalibkan, itu namanya pakaian ditanggalkan. Termasuk jubahnya. Di sini disebutkan. Dan diperebutkan di antara serdadu Romawi itu. Ingat itu, pakaian dan jubahnya. Kalau saya mengatakan jubah itu kira-kira apa? Ya pakaian luar kan? Pakaian luar. Berarti kira-kira masih ada nggak sehelai benang yang melekat? Kemungkinan masih ada. Makanya di gereja-gereja itu patungnya memang tidak berpakaian. Cuma ada sesuatu yang menutupi bagian yang amat penting itu. Iya kan? Nah, apakah gambaran itu betul? Sesuai dengan kitab suci? Ternyata gambaran itu tidak betul. Karena teksnya sebetulnya ditanggalkan pakaian dan jubahnya. Jubahnya itu bukan jubah sebetulnya, teks aslinya. Tapi disebut khitona. Apa itu khitona? Khitona itu kalau diterjemahkan kain penutup khitan. Ini real loh ini. Kain penutup khitan. Kalau begitu kesimpulannya, tidak ada sehelai kain pun yang melekat. Bahkan tidak ada sehelai benang pun yang melekat. Cuma kenapa di gereja-gereja di Indonesia itu patungnya digambarkan ada sesuatu yang menutupi. Saya yakin itu seandainya patungnya digambarkan tanpa kain, itu ibu-ibu girap-girap tuh. Dan itu melanggar etika ketimuran. Di Israel sana namanya patung Yesus itu tanpa sehelai kain pun.
Dan memang fakta real begitu. Cuma memperhalus supaya orang Indonesia tidak alergi dengan bayangan seperti itu, diganti dan jubahnya. Padahal bukan jubah di situ, khitona. Ini bahasa aslinya, khitona. Sama dengan bahasa Arab, khitan. Kira-kira bisa bayangkan ya? Itulah sebabnya Quran jelas. Tidak mungkin Nabi itu Nabi benar, apalagi Nabi Isa itu Nabi yang salih, Nabi yang betul, dihukum mati bahkan dengan cara tanpa sehelai kain pun. Itu naif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran saja memerintahkan kita untuk menutup aurat. Ini Nabi auratnya tidak tertutup. Itu sebuah kecelakaan itu. Itulah sebabnya Quran membantah. Dan teksnya memang terbukti disebut khitona. Jadi pengakuan Islam lebih rasional sebetulnya daripada pengakuan orang-orang Nasrani. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai kisah yang memang dilatari oleh 3 keyakinan yang berbeda, tapi kita sama-sama sepakat dengan agama saudara kita. Ada orang yang memang disalib. Ada. Dan peristiwa itu sejarah. Cuma kita berbeda. Berbeda apa? Kalau kita meyakini itu bukan Nabi Isa, tapi mereka meyakini itu adalah Isa. Nah itu. Kenapa saya katakan begini? Ini dalam ajaran inti ajaran Nasrani ya. Paulus itu mengatakan begini. Bila Yesus tidak mati di kayu salib, maka sia-sialah imanmu. Dalam kitab ini. Artinya, kalau soal penyalipan itu rontok ajaran itu, maka sudah gulung tikar ajaran Kristen. Sudah buyar. Ujung tombaknya pada soal penyalipan itu. Kita bisa buktikan tidak bahwa itu memang bukan Isa? Kita bisa buktikan itu. Tinggal masalahnya ada kesepakatan di antara kita dengan Yahudi itu. Dalam hal apa? Bahwa yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Bukan Al-Masih. Cuma kita meyakini itu bukan Isa Al-Masih. Orang Yahudi mengaku itu Isa itu tadi. Cuma ini Isa yang palsu. Nah, mereka menunggu yang asli. Nah, ini bedanya. Ada kedekatan. Tapi tetap ada perbedaan. Tapi sama-sama kalau penyalipan itu adalah sesuatu yang naif. Dan itu tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita. Sekaligus memahami Quran ini dengan baik. Bahwa Quran sekali lagi menegaskan bahwa Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup. Itulah sebabnya ayat itu berlanjut. Bal rafa'ahullahu ilaih. Tetapi Allah telah mengangkatnya. Dan nanti menjelang akhir zaman dia akan turun dan bersama dengan Imam Mahdi alaihissalam. Saya kira demikian. Barangkali ada yang mau tanya? Silakan.